perkenalkan, kami CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Kediri. Saya Siti Rumiatin dari SMP Islam Terpadu Al Mubarok dengan PP Ibu Trisa Kumalasari dan fasilitator Bu Endang Puji Astuti. Selanjutnya ini teman saya Ratna Maksidatur Rohmah, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Kediri, SMPN 2 Keras. Saya Mukminin Septi Wahyuning Tias, CGP Angkatan 7 Kabupaten Kediri dari SDN Banjaranyar 1. Selanjutnya kami akan melakukan coaching, di mana nanti kami akan saling menggali potensi kami dalam mengatasi masalah kami. Bapak Guru hebat, silakan melihat video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ratna, selamat siang Bu Septi. Siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Baik sekali. Alhamdulillah. Bu Ratna, Bu Septi, hari ini saya akan melaksanakan observasi terhadap coaching yang akan jenengan lakukan. Nah, semoga dalam pelaksanaan coaching nanti Bu Septi sebagai coach dan Bu Ratna sebagai coaching, diharapkan nanti panjenengan dalam melakukan coaching jenengan bisa menggunakan alur tirta dengan baik, yaitu yang pertama yaitu tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga nanti akan ditemukan ide-ide atau solusi dalam mengatasi sebuah masalah. Nah, sebelum pelaksanaan observasi ini, saya akan mengadakan diskusi dulu bersama coachnya yaitu Bu Septi. Nah, saya awali dulu dengan memberikan pertanyaan, di mana ini nanti akan memberikan gambaran kepada saya untuk melaksanakan observasi dalam pelaksanaan coaching yang akan jenengan lakukan. Seperti itu, Bu Septi. Kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Bu Septi berikan nanti ketika proses coaching? Kompetensi yang ingin saya berikan Bu, yang pertama tentunya presence, yaitu kehadiran penuh, dan juga saya ingin nanti bisa mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach, dan juga saya ingin belajar mengajukan pertanyaan berbobot pada coach saya. Oke, berarti bisa presence, kehadiran penuh, kemudian menggali pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif. Nanti saya akan berusaha menilai kompetensi yang akan jenengan lakukan ketika proses coaching. Nah, kira-kira ini kompetensi spesifik apa yang ingin Bu Septi kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif. Jadi saya akan berusaha mendengarkan aktif ya dari coach saya, dari Bu Ratna, nanti agar Bu Ratna bisa mengeluarkan solusi, mempunyai ide-ide untuk mengatasi permasalahannya. Gitu. Mendengarkan aktif agar nanti bisa memberikan umpan balik kepada coach yang mengungkapkan segala permasalahan dan mengungkapkan segala idenya. Seperti itu. Kira-kira Bu Septi, indikator apa ini yang bisa yang agar indikator ketercapaian seperti apa sehingga nanti kompetensi dalam coaching nanti bisa kelihatan tercapai? Indikatornya saya rasa karena nanti yang saya kembangkan adalah mendengarkan secara aktif ya Bu. Indikatornya nanti kalau sudah muncul semua Bu alur tirtanya, itu saya rasa sudah terlihat kompetensinya alur tirta. Lalu ketika saya mendengarkan Bu Ratna tidak memotong pembicaraan seperti itu. Berarti nanti ketika jenengan bisa memahami Bu Ratna dan jenengan tidak
memotong pembicaraan ketika coach mengungkapkan itu nanti menjadi indikator pencapaian. Oke, nggih. Alhamdulillah saya sudah mengambil kata kunci dari nanti yang akan saya observasi ketika panjenengan melakukan coaching. Semoga nanti berjalan dengan lancar dan dapat dilaksanakan dengan baik, hasilnya juga bermanfaat buat kita semuanya. Monggo saya persilahkan Bu Septi dan Bu Ratna untuk melakukan coaching. Terima kasih Bu Siti. Kita mulai ya Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabar Bu Ratna hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Tapi kok kelihatannya lesu ini Bu ya, tidak seperti Bu Ratna biasanya. Iya. Kelihatan tuh Bu, saya kayak capek gitu. Iya. Iya. Jadi nanti supaya pembicaraan kita nanti bisa bermanfaat untuk Bu Ratna. Ini kira-kira apa Bu Ratna yang ingin dibicarakan saat ini? Iya. Gini loh Bu, saya tuh hari ini memang ini agak pusing Bu, karena memikirkan anak-anak itu loh Bu. Tadi saya ajar, saya padahal sudah benar-benar semangat mengajarnya, tapi ada beberapa anak yang tidur di kelas. Tidur di kelas. Oke. Iya. Tidur di kelas. Kira-kira apa Bu penyebabnya kok anak-anak bisa tidur di kelas itu? Penyebab tidur di kelas. Nggih. Tadi saya bangunkan, saya tanya, kenapa kamu kok tidur di kelas? Terus dianya jawab, karena tadi malam itu mainan HP Bu di rumah. Ada yang keluar malam seperti itu, pulangnya terlalu malam sehingga ngantuk. Jadi nggak fokus pada pembelajaran, mereka tidur. Iya. Apa yang Bu Ratna inginkan nanti dari perbincangan kita? Bu Ratna ingin mendapatkan apa? Ya kalau nanti ketika kita berdiskusi, saya berharap saya bisa menemukan solusi bagaimana cara mengatasi siswa yang tidur itu, karena kemarin tadi sudah saya bangunkan, tapi tidur gini ya bisa bangunkan, melek, tapi tidur lagi. Tinggal tidur saya, kita 5 anak Bu. Pusing kepala ini. Iya Bu, saya bisa memahami Bu Ratna ya. Iya. Karena 5 anak tertidur Iya. di kelas. Iya. Permasalahannya seperti itu. Lalu menurut Bu Ratna, selama ini apa yang sudah Bu Ratna lakukan agar anak-anak tidak tertidur di kelas Bu? Iya. Biasanya saya itu di awal-awal pelajaran ketika saya datang, kan saya sering-sering jamnya itu terakhir gitu. Itu saya membuat permainan atau ice breaking. Nah, ketika saya membuat di awal ice breaking itu anak-anak semangat Bu. Jadi anak-anak menirukan, artinya aktif seperti itu. Tapi saya kan ice breaking cuma di awal saja, sebenarnya saya pelajaran lagi seperti itu. Tapi ada beberapa yang tidur lagi. Jadi ketika ice breaking itu bangun terus tidur lagi seperti itu. Jadi metode saya itu kemarin masih menjelaskan, belum mengadakan metode lain, masih ceramah seperti itu. Iya Bu. Berarti Bu Ratna sudah melakukan ice breaking gitu. Iya. Kira-kira ice breaking tadi efektif apa belum menurut Bu Ratna? Kalau dilihat dari hasil siswa, maksudnya perilaku siswa atau attitude-nya itu kan masih tidur. Berarti saya pikir-pikir ice breaking saya itu untuk sementara saja, jadi belum efektif gitu. Jadi mereka masih perlu perlu tidak lanjut lagi, cara mengatasinya seperti apa, seperti itu. Pembelajarannya yang perlu saya ubah gitu loh Bu, perlu saya modifikasi lagi seperti itu. Kira-kira Bu Ratna memiliki solusi lain mungkin yang bisa diterapkan? Ya, karena tadi
tadi ice breaking kan Ya. Bu Ratna rasa kurang efektif Ya, gitu. ya. Mungkin ada ide atau solusi lain Ya. yang Bu Ratna Oh, iya, ingin Bu, ya. lakukan. Biar mereka itu bergerak, artinya menggunakan motoriknya. Ya. Itu gimana ya kalau saya mengadakan diskusi kelompok saja? Diskusi kelompok, Ya. saya bagi menjadi beberapa Kelompok, ya berdasarkan minat. Kan saya minggu depan materinya tentang sekolah lanjutan. Iya. Nah, saya kok terbersit ide, saya membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok sesuai dengan minat mereka dalam memilih sekolah lanjutan yang mereka inginkan. Oh begitu ya Bu. Iya. Jadi berdasarkan minat ya. Iya, kelihatan Iya, sepertinya ya Bu, kalau berdasarkan minat, anak-anak minatnya sama, mungkin bisa berkomunikasi dengan lebih baik, Iya. gitu Bu. Iya, ya bayangan saya Seperti itu. Ya, terus Ya. Bu, masing-masing kelompok nanti saya suruh membuat yel-yel atau pantun lah biar mereka itu bisa fresh gitu loh Bu. Mereka bisa mengemukakan ide-ide mereka supaya mereka kreatif, inovatif seperti itu. Ya, supaya mereka bisa bersemangat di Iya. jam terakhir gitu Iya. ya. Iya. 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 Oke, bagus sekali ya tadi rencananya Bu Ratna, ya. Ada ice breaking, lalu ada model metode pembelajaran berkelompok sesuai minat, dan juga membuat yel-yel. Saya rasa juga itu bisa diterapkan ya Bu di kelas Bu Ratna. Kira-kira Bu, ini rencananya, oke, rencana aksi Bu Ratna ini kapan Bu akan dilakukan? Insya Allah karena besok saya ada jam mengajar di kelas 9A, saya akan menerapkan metode itu Bu. Nanti saya mencoba membuat link minat sekolah lanjutan apa yang mereka inginkan dan biar mereka bisa mengisi link di rumah. Setelah mengisi link, besok tinggal mengelompokkan anak-anak sesuai dengan pengisian link tersebut sehingga bisa langsung saya terapkan seperti itu. Luar biasa ya tadi idenya Bu Ratna, rencananya Bu Ratna, jadi langsung dilakukan Iya. solusinya langsung Iya. dilakukan Iya. di rumah, jadi anak-anak langsung merespon dan besok bisa langsung eksekusi Iya, gitu ya. iya. Oke. Kira-kira siapa Bu Ratna yang bisa membantu Bu Ratna menjalankan komitmen ini, menjalankan rencana Iya. ini? Yang dapat membantu saya pikir kok ketua kelas Bu. Ketua kelas itu mungkin bisa ngoprak-ngoprak teman-temannya untuk segera mengisi link dan kemudian saya besok sebelum saya masuk dikondisikan tempat duduknya sudah siap seperti itu. Sudah Iya, tertata tertata gitu. biar tidak menghabiskan waktu seperti itu. Iya. Bagus sekali Bu. Jadi Bu Ratna ini selain sebagai guru BK juga berkolaborasi dengan siswanya Iya. supaya pembelajarannya lebih menarik, supaya anak-anak tidak mengantuk saat jam pelajaran terakhir. Iya. Oke, bagus sekali Bu ya solusinya, semoga bisa diterapkan. Nah, sekarang bagaimana ini perasaan Bu Ratna setelah mendapatkan ide atau solusi tadi? Iya. Perasaan saya jadi enteng Bu, enteng, lega. Ternyata solusi-solusi yang saya kemukakan panjenengan respon dengan baik, panjenengan memotivasi saya untuk segera melakukan aksi nyata sehingga apa yang menjadi unek-unek atau permasalahan saya itu insya Allah segera bisa teratasi. Terima kasih sekali Bu Ratna sudah berbagi dengan saya ya. Ini saya tunggu ceritanya lagi Bu. Iya. Insya Allah kan minggu depan kita bertemu lagi. Iya. Saya tunggu cerita dari Bu Ratna. Baiklah Bu, saya akhiri proses coaching kita. Semoga kita bisa bertemu kembali dan juga ide dan juga solusi Bu Ratna rencananya tadi bisa berjalan dengan lancar ya. Amin. Amin. Oke, baik.
Baiklah Bu, selamat siang ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ratna dan Bu Septi. Proses coachingnya sudah selesai dan alhamdulillah tadi waktu proses coaching saya menilai dan mengobservasi ketika jenengan coaching tadi luar biasa. Alur ceritanya dalam proses coaching tadi sudah nampak. Bu Septi juga luar biasa bisa menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk Bu Ratna, dan juga Bu Ratna juga bisa menggali potensinya sehingga bisa mengungkapkan ide-idenya untuk mengatasi masalah Bu Ratna. Nah, selanjutnya saya ingin mengadakan percakapan sebentar bersama Bu Septi sebagai coach. Nah, ini sebagai tindak lanjut tadi dari proses coaching yang jenengan lakukan tadi, kira-kira indikator ketercapaian kompetensi yang jenengan kembangkan tadi dalam proses coaching itu bagaimana Bu Septi? Alhamdulillah Ibu, tadi ketika proses coaching tadi saya sudah melaksanakan kompetensi yaitu mendengarkan aktif. Jadi saya bisa memandu coach saya agar bisa menggali sendiri solusi yang dari permasalahan yang coach saya hadapi, yaitu Bu Ratna tadi. Sudah ada rencana aksi yang dilakukan dan tadi sudah berencana sesegera mungkin untuk segera menyelesaikan masalah. Gitu. Jadi Bu Septi sudah menemukan indikator-indikator ketercapaian kompetensi mana yang ingin Bu Septi kembangkan seperti itu nggih. Dan alhamdulillah tadi saya juga sudah mengamati Bu Septi sudah berusaha mengembangkan kompetensi itu, di mana Bu Septi berusaha mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan Bu Ratna, sehingga Bu Septi juga bisa memberikan umpan balik secara tepat kepada Bu Ratna nggih. Bu Septi juga tidak memotong pembicaraan Bu Ratna, sehingga Bu Septi bisa secara aktif mendengarkan dan memberikan umpan balik dengan baik. Nah, selanjutnya Bu Septi, ketika Bu Septi sudah berusaha dan bisa mengembangkan kompetensi Bu Septi tentang mendengarkan secara aktif, kira-kira apa ini Bu Septi yang ingin Bu Septi tingkatkan lagi atau kembangkan lagi mengenai kompetensi coaching ini Bu? Saya ingin mengembangkan kompetensi inti yang lain, yaitu presence, kehadiran penuh Ibu, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, ini saya juga masih belajar. Semoga saya bisa mengembangkan ketiga kompetensi inti dari coaching ini. Jadi selain mendengarkan secara efektif nih Bu, secara aktif tadi yang sudah Bu Septi berusaha kembangkan, Bu Septi setelah ini berusaha untuk menindaklanjuti kompetensi yang lain untuk dikembangkan, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dan juga presence ya, kehadiran penuh, karena kalau kita tidak berada di sini sepenuhnya pastinya tidak bisa memberikan umpan balik kepada coaching. Alhamdulillah proses coaching hari ini berjalan lancar. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat Bu Ratna dan Bu Septi. Semoga coaching ini tadi bisa memberikan manfaat buat kita, dan juga selanjutnya kita bisa sharing, saling memberikan motivasi positif sehingga kita dapat membersamai anak dengan baik. Saya kira sampai di sini pembicaraan kita hari ini, diskusi kita hari ini, Bu. Tetap semangat untuk menemani murid-murid kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.